warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025 Bet 3, perkenalkan nama saya Arif Budiman dengan NIM 2524010061, asal LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, program studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menyampaikan materi tentang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari di kelas 4. Asal instansi saya SDN 30 Lubuk Alung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak Bapak, kita pagi hari ini berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu mata pelajaran PAI. Ya, marilah sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak akan mengucapkan doa selamat untuk anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai proses pembelajaran, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah, marilah kita terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Prana. Silakan Prana. Slow, slow. Hormat gerak. Gerak, gerak. Doa mulai. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Anak-anak Bapak, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak Bapak semuanya. Ya, semuanya hadir hari ini. Ya. Sofia, Arsi, Rere, Arwa, Reva, Azhara, Penny, Adnan, Boy, Prana, Fatlan. Anak apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita belajar sebagai warga Indonesia yang baik, ya, kita cinta kepada negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah sama-sama kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama yang akan dipimpin oleh teman kita Rere. Kepada Rere dipersilakan. Anak-anak Bapak yang lain, disilakan berdiri. Indonesia,
lakukan ice breaking supaya kita lebih rileks selama proses pembelajaran. Tepuk semangat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Bapak ingin mengajukan 3 pertanyaan kepada anak-anak Bapak semuanya. Siap menjawab pertanyaan? Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama-nama yang indah? Bagus. Karena Allah memiliki sifat-sifat banyak sifat mulianya. Karena itu menjadi nama bagi Allah. Kemudian pertanyaan kedua, ya, Bapak mengajukan pertanyaan kepada anak-anak Bapak, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagus. Caranya adalah dengan cara kita selalu berperilaku baik kepada siapapun. Pertanyaan ketiga, apakah manfaatnya kita mengenal dan mengamalkan Asmaul Husna? Kita akan disayang oleh Allah. Baik anak Bapak semuanya, sebelum kita belajar lebih jauh tentang Asmaul Husna ini, terlebih dahulu dengan belajar Asmaul Husna pada pagi hari ini, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak Bapak setelah belajar Asmaul Husna ini, hendaknya anak-anak Bapak bisa menyebutkan beberapa Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, anak-anak Bapak mampu menjelaskan makna dari 3 sampai 5 Asmaul Husna. Yang ketiga adalah meneladani sifat-sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta dan kagum kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita belajar Asmaul Husna pada pagi hari ini. Baik anak-anak Bapak, kali ini kita masuk kepada acara inti kita semuanya. Siap belajar anak-anak Bapak? Siap, fokus ya. Oke, kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak Bapak, Bapak akan memutar materi video pendek ya, dengan fokus. Anak-anak Bapak memperhatikan semuanya. Apa saja nama-nama Allah yang kita pelajari, apa saja maknanya, bagaimana perilakunya kita meneladani Asmaul Husna itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan belajar tentang 5 Asmaul Husna dan artinya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min.
Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 99 Asmaul Husna. Yang akan dibahas kali ini hanya 5 Asmaul Husna. Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maha Raja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Allah yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahah, dan rahmat. Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia memberi tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan pada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula, seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya atau perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang maha tinggi, yang tidak satupun makhluknya mampu menggapai ketinggian zatnya. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Al-Qudus. Al-Qudus memiliki arti maha suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari keserupaan makhluk dengannya, dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Assalam. Assalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan pada hamba-hambanya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama Assalam mengajarkan kita. Oke, anak-anak Bapak semuanya, setelah kita menyaksikan tadi materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang 5 Asmaul Husna. Yang pertama apa materi kita? Al-Malik. Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Maharaja. Jadi Allah itu Maharaja, artinya Allah Maha memiliki segala sesuatu. Semua yang ada di alam semesta ini seluruhnya itu adalah milik Allah. Milik Allah. Diri kita
sendiri adalah milik Allah. Bagaimana perilaku kita untuk meneladani ini? Yaitu dengan selalu bersikap peduli terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, pembelajaran kita di Al-Arabi. Apa arti Al-Arabi sana anak? Maha perkasa. Allah itu zat yang maha perkasa, yang tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi keperkasaan Allah. Apa perilakunya kita meneladani? Selalu bersikap sabar, tidak putus asa ketika ditimpa musibah. Jika datang musibah kepada kita harus bersabar. Tidak boleh putus asa, karena Tuhan kita memiliki sifat Al-Aziz. Kemudian yang ketiga, Al-Qudus. Apa maknanya Al-Qudus anak? Ya, Maha Suci. Allah Maha Suci daripada segala aib dan segala kekurangan. Allah tidak memiliki kekurangan apapun. Allah tidak memiliki aib apapun. Allah Maha Suci. Apa perilaku kita? Perilaku kita meneladaninya adalah supaya kita selalu menjaga kebersihan pakaian, badan, dan lingkungan sekitar kita harus suci, harus bersih. Kemudian setelah kita pelajari ini, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok akan Bapak berikan tugas nanti, ya. Ini anak Bapak kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang sebelah sini kelompok 3. Oke, anak-anak Bapak siap bekerja? Ya, Bapak harapkan kalian nanti bisa bekerja sama dengan baik, kerjakan tugas proyeknya dengan baik semaksimal mungkin, ya. Baik, anak-anak Bapak. Nah, ini untuk anak-anak Bapak kelompok 1. Ya, nanti Bapak jelaskan, terus dikerjakan, ya. Ini tugas anak-anak Bapak kelompok 2, ya. Baik, ini tugas untuk anak-anak Bapak kelompok 3. Baik anak-anak Bapak, sebelum kalian kerjakan tugas kelompoknya, terlebih dulu Bapak jelaskan. Yang pertama, untuk anak-anak Bapak kelompok 1, di sini ada KPD-nya, ya. Tugas kalian adalah mencari makna 5 Asmaul Husna, ya. Mencari 5 makna Asmaul Husna. Ya, kemudian perilakunya apa? Kita mencerminkan perilaku Asmaul Husna itu. Kalian buat di mini book ini, ya. Ditempel di halaman 1 sampai halaman 5. Oke? Bisa anak-anak apa? Bisa, boleh. Silakan mulai bekerja. Ya. Nah, boleh dikerjakan. Oke. Ini halaman sampul. Tadi kita perhatikan, ya. Kemudian anak Bapak yang kelompok 2, anak-anak Bapak kelompok 2, ini lembar jawabannya, ya. Taruh di sini. Kemudian anak-anak Bapak yang kelompok 2 membuat poster, ya, tentang meneladani Asmaul Husna. Ya, anak-anak Bapak silakan, boleh mulai dikerjakan. Silakan bekerja sama dengan baik. Ya, anak-anak Bapak kelompok 3 paham maksudnya? Ya,
gambar dan mewarnai semua ya. Silakan bekerja sama, selamat bekerja. Ya, taruh saja di situ dulu. Nanti ya. Baik, anak-anak Bapak dari kelompok 1, Bapak silakan semuanya maju ke depan. Di sini, berbaris. Oke, mulai. Silakan ucapkan salam kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperlihatkan karya kami. Kami akan membuat mini book yang berjudul Meneladani Sifat Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. 1. Al-Malik artinya Maha Raja atau bisa diartikan Maha Pemilik segala sesuatu. Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu yang ada di dalam semesta. Perilaku selalu bersikap peduli terhadap orang lain dan tidak semena-mena ketika diberi kekuasaan. Kemudian anak-anak Bapak dari kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membuat poster Asmaul Husna. Meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. 1. Al-Mumin artinya Maha Pemberi amanat. 2. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Ya, lewat di sana saja. Nah, di sini. Nah, silakan ucapkan salam kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 memperlihatkan karya kami. Pertama, Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa. 2. Al-Qudus yang memiliki arti Maha Suci. 3. Al-Malik memiliki arti Maha Raja. Oke, terima kasih. Silakan dulu anak Bapak kelompok 3. Ya, silakan dulu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, anak-anak Bapak, terima kasih.
kalian sehari-hari ini. Kemudian kalian akan Bapak beri 3 pertanyaan per kelompok. Setelah kita belajar Asmaul Husna yang 5 tadi, Bapak ingin melihat bagaimana refleksi kelompok kalian setelah mempelajari itu. Ya, ini silakan anak-anak Bapak kelompok 1. Ya, anak-anak Bapak kelompok 2. Silakan. Kemudian anak-anak Bapak kelompok 3. Ya. Baik, kita simpulkan bersama-sama pelajaran kita pada hari ini, yaitu hendaknya dengan mengenal Asmaul Husna kita belajar mencintai Allah dan meneladani sifat-sifatnya. Kemudian mari kita biasakan berperilaku baik seperti sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Baik, anak-anak Bapak, kita sudah belajar panjang lebar. Mungkin sebelum Bapak akhiri, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada anak-anak Bapak yang telah bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak ucapkan terima kasih yang banyak kepada kalian semua. Kemudian kalian Bapak beri tugas di rumah. Ya, Bapak beri tugas di rumah. Apa tugasnya? Kalian menghafalkan 5 Asmaul. Oke, anak-anak Bapak, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk lebih berkahnya kegiatan pembelajaran kita, mari sama-sama kita mengucapkan doa sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.